Yang pertama, dampak negatif mengkonsumsi makanan yang haram. Kalau kata sahabat Sa'ad mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Ini dampak yang pertama. Orang yang suka mengkonsumsi makanan haram, maka jawarih, seluruh anggota badannya punya kecenderungan maksiat, suka maksiat, ya. Jangan-jangan nih, jangan-jangan kita sholat males, ngaji males, ya kan? Kebaikan males kita lakuin. Badan kita ini, anggota badan kita dari atas sampai bawah ternyata males melakukan kebaikan. Jangan-jangan itu ternyata yang kita konsumsi barangkali ada makanan-makanan yang tidak halal, ya. Makanya bawaannya males, Pak, ya. Ngaji, mendingan di rumah main handphone, ya. Sholat berjamaah, ya Allah, padahal deket banget, Pak. Masjid sama rumahnya itu nggak ada 10 meter misalnya. Ada yang begitu, Pak? Ada, ya kan? Banyak tetangga saudara kita yang muslim, rumahnya dekat masjid, tapi belum tentu berani ke masjid, ya kan? Iya, tapi belum tentu semangat datang ke masjid. Lah, ini dampak negatif dari mengkonsumsi makanan haram. Asad jawarihuhu, bahkan kata sahabat Sa'ad, sya'a am aba, mau enggak mau, ya, pasti akan begitu biasanya tuh orang kalau sering mengkonsumsi makanan haram. Ini naudzubillah min dzalik. Yaitu bisa kita muhasabah ke diri kita, Pak, jangan ke orang lain, ya. Diri kita lihat apakah kita sudah bisa menjaga anggota badan kita ini semuanya dari yang haram, dari maksiat, ya. Kalau ternyata kebanyakan anggota badan kita ini adalah maksiat, lah itu yang perlu kita cek pertama kali adalah asupan makanan yang masuk ke dalam badan kita, ya. Jangan-jangan kebanyakan haram tanpa kita sadari, memang ternyata hobi kita nipu orang, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang pertama, ya, dampak yang pertama. Dampak yang kedua dari mengkonsumsi makanan yang haram adalah doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita dari masih kecil sampai remaja, sekarang udah punya cucu, rasanya saya kalau doa minta yang itu mulu, sampai sekarang kagak dapat, ya. Sampai sekarang belum dikabul-kabulin. Dari dulu pengen banget umroh, sampai sekarang belum bisa umroh misalnya, ya. Doa saya ini kok banyak yang enggak dikabulin sama Allah. Pengen punya rumah karena sudah berumah tangga puluhan tahun, tinggal masih ngontrak atau mungkin masih sama mertua, doa pengen minta rumah, udah puluhan tahun kagak dikasih sama Allah, ya. Atau mungkin kita pengen banget punya anak soleh, soleha, rajin ke masjid, rajin ibadah, bisa ngapalin Quran, ternyata jauh banget, Pak, anak kita kagak pernah mau sholat, bader banget sama orang tua ngelawan misalnya, ya. Sulit banget ini anak diajak ibadah, diajak kebaikan. Doa-doa kita banyak sekali yang kita perhatikan belum ada yang dikabulin misalnya. Lah, itu bisa jadi penyebabnya adalah
makanan yang kita konsumsi bukan makanan yang halal, ya. Makanya suatu ketika ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas minta sama Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah, doa kepada Allah ya Rasulullah, doain saya. Doain apa ya Sa'ad? Doain biar saya jadi orang yang doanya dikabulin sama Allah. Doain saya biar saya kalau doa itu manjur, Allah kabulin, ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makanan kamu, ya. Makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu itu perbaiki, jangan yang haram, ya, harus yang halal. Takun mustajabad dakwah, maka kalau kamu sudah bisa memperbaiki makanan kamu, maka doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kan di sini pasti banyak, Pak. Banyak doa-doa kita yang belum Allah kabulin, kan? Benar nggak, Pak? Iya, ya. Barangkali itu, ya. Ada makanan-makanan yang ternyata tidak halal yang kita konsumsi, ya. Dan sekarang kita perbaikin, ya, biar doa kita itu manjur. Nah, itu dampak yang kedua, ya. Doa agak manjur kalau kita makan makanan yang haram. Dampak yang ketiga dari bahaya mengkonsumsi makanan haram yaitu sulit menerima pelajaran atau menghafal, ya. Ini kita nih orang tua, atau mungkin kita udah menjadi kakek, ya. Anak cucu kita, ngapain nih anak cucu saya kalau belajar sulit banget, mohon maaf, bebel kalau kata orang Betawi, ya. Otaknya bebel, ya. Kali-kalian kagak bisa-bisa, 2 kali 2 nggak bisa-bisa, ya. Apalagi disuruh ngapalin kuliah ayyuhal kafirun, berkali-kali muter mulu kagak nyampe itu kuliah ayyuhal kafirun, padahal temennya sudah juz 30 udah selesai. Ini anak saya masih al kafirun kagak selesai, ya. Sulit banget ini anak saya nerima pelajaran, apalagi kalau dikasih PR sama gurunya kagak bisa ngerjain, ya. Lah itu bisa jadi salah satu penyebabnya makanan yang kita kasih ke anak kita adalah makanan haram, ya. Itu sebabnya itu akibatnya ke anak-anak kita, Pak. Dampaknya ke anak-anak kita, ya. Makanya suatu ketika ada seorang imam namanya Imam Waqi. Imam Waqi ini hafal Quran dan terkenal hafalannya sangat bagus. Hafalannya sangat bagus, baik hafalan Quran maupun hafalan hadisnya sangat bagus. Beliau punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah curhat sama gurunya ini, hafalannya banyak yang hilang, ya. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke gurunya, sowan ke gurunya, curhat dengan gurunya. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsyadani ila tarukil ma'asi wa akhbarani fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila waqi'in, saya mengeluh kepada Imam Waqi guru saya.
Saya curhat kepada Imam Waqi guru saya. Nyurhatin apaan? Su'a hifzi, yaitu buruknya hafalan saya. Saya udah hafal ini hilang, udah hafal banyak-banyak hilang, ya, hilang mulu hafalan saya, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guru saya Imam Waqi ini memberitahukan resepnya adalah tinggalin maksiat, ya, tinggalin maksiat, baik maksiat badan kita, mata kita, atau mungkin maksiat perut kita, yaitu makanan, ya. Tinggalin maksiat kalau kamu mau punya hafalan yang bagus, ya. Dan rata-rata emang begitu, Pak. Orang bisa ngapalin Quran itu kebanyakan memang orang-orang yang memang kagak demen sama maksiat. Orang yang kejaga matanya, orang yang kejaga hatinya, ya. Sangat jarang ditemukan orang ahli maksiat kok hafal Quran. Sangat jarang, ya. Saya belum pernah tahu, ya. Tapi ada orang kafir hafal Quran itu udah mulai banyak, Pak, ya. Dia sengaja ngapalin Quran untuk merusak Islam, ya. Emang dikasih sama Allah, disuruh bisa menghafal Al-Quran. Orang kafir, ya. Tapi buat orang Islam sangat jarang ahli maksiat kok hafal Quran, ya. Kata Imam Waqi, wa akhbarani fa innal ilma nurun. Imam Waqi guru saya nasehatin kepada saya karena ilmu itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, Pak. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Cahaya kita belajar ini, ya, belajar ilmu, kita lagi belajar tentang ilmu, berarti kita lagi dikasih cahaya sama Allah, ya. Nah, makanya kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur habis maghrib biasanya di rumah, ya, sama istri, sama anak, sama cucu, atau sama handphone. Sekarang dikasih kesempatan ngaji, ya. Karena kata Imam Waqi, wa nurullah la yuhda li'asi, cahayanya Allah nggak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Nah, ini dampak yang ketiga, ya. Orang yang suka mengkonsumsi makanan haram, dia akan sulit menerima ilmu dan menghafal, akan sulit, Pak, ya. Makanya kalau kita ini sebagai orang tua, mungkin kita punya anak atau cucu yang lagi mondok, ya, dikabarin sama ustadz di pondoknya, anak kita bermasalah dengan hafalan, anak kita rapotnya jelek, ya. Nah, itu nasehatin gitu, ya, tinggalin maksiat, nasehatin kepada anak kita, dan nasehat buat diri kita sendiri, jangan sampai kita ngasih duit atau apapun itu ke anak kita yang lagi mondok dari hasil yang tidak halal, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu yang ketiga. Kemudian dampak yang keempat, kalau kita mengkonsumsi barang yang haram, kata Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin wadamin nabata min sukhtin
fannaru aula bihima. Semua daging kita, daging kita dan darah kita, karena di dalam tubuh kita itu yang paling inti dua, daging dan darah. Darah kita bermasalah, pasti akan masalah ginjal kita, ya kan, akan masalah nanti jantung kita, ya. Kullu lahmin wadamin, semua daging dan darah, nabata yang tumbuh, min sukhtin dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka lebih berhak buat dia. Naudzubillah min dzalik, Pak, ya. Jangan sampai ya orang yang memakan hartanya anak yatim dengan zolim, orang yang memakan harta saudaranya dengan cara menipu, ya, korupsi, ya, neraka lebih berhak buat kita, ya. Nah, ini jangan sampai. Ini yang paling bahaya, karena kan kita hidup itu ujung-ujungnya pengennya masuk apa? Surga, ya. Kita capek-capek di dunia ini, Pak, ujung-ujungnya pengen nanti ketika hari kiamat masuk surga. Emang kita capek-capek di dunia mau ngapain? Emang tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Allah kagak nyiptain jin manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu tujuannya apa? Untuk Allah, ya, untuk masuk surga, ya. Jangan sampai kita di dunia capek-capek nyari duit, capek-capek ibadah, capek-capek nikah, capek-capek ngurus anak, ujung-ujungnya neraka, ujung-ujungnya kita nggak bisa ke surga. Naudzubillah min dzalik.